Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa Ustadz Kampung Channel di mana saja Anda berada, ketemu lagi bersama dengan saya di channel Ustadz Kampung. Kali ini kami bersama dengan Tuan Guru Haji Munawar M. Ali. Beliau adalah pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Kampung Al-Quran Pamijahan Bogor. Apa kabar Tuan Guru? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat ya. Para pemirsa Ustadz Kampung di mana saja Anda berada, di tengah situasi pandemi yang masih merebak sampai dengan hari ini, mudah-mudahan puasa Anda semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankannya dengan khusyuk. Pada video kali ini kita akan berbincang bersama dengan Tuan Guru Haji Munawar M. Ali seputar bagaimana kita memaknai bulan Ramadan ini. Apa sih sebenarnya tujuan dari puasa ini, sehingga kita nanti benar-benar keluar melewati 30 hari ke depan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu telah hadir bersama kami Tuan Guru Haji Munawar M. Ali. Tuan Guru, kira-kira seperti apa Ramadan yang diinginkan oleh Allah dan baginda Rasulullah SAW? Apa tujuan sebenarnya dari Ramadan ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, lebih khusus untuk Ustadz Fandi dan keluarga ya. Semoga tetap dijaga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa channel Ustadz Kampung dan juga channel Munawar Ali. Ya. Channel tonton Munawar M. Ali ya. Munawar Ali. Baik. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Al-Quran ataupun Allah dan Rasulullah SAW lewat puasa ini? Dalam Al-Quran, kita ayat ini sering dibaca oleh para da'i, oleh para guru, oleh para ajengan, kiai-kiai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bunyi ayat ini jelas dan hampir semua kita sudah paham. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, tentu yang dipanggilnya itu jelas, lebih spesifik ya, khusus ya kata orang. Jadi yang dipanggil itu adalah orang-orang tertentu, bukan orang kebanyakan ya, tapi yang khusus ya. Kenapa? Karena puasa inilah ibadah khusus, yaitu ibadahnya orang-orang yang beriman. Jadi artinya tidak cukup hanya bermodalkan Islam ya, label atau namanya Islam, lalu kita diperintah untuk melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Tidak, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah kami wajibkan atas kamu puasa ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami wajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Agar apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, secara sepintas tujuan puasa itu menurut Al-Quran adalah agar kita menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, bagaimana sih penjelasan tentang itu? Ya, agar takwa itu bagaimana? Apakah seringan omongan atau bagaimana? Ya, tentu tidak semudah apa yang kita ucapkan.
bahwa orang yang berpuasa untuk bisa sampai kepada level ketakwaan itu tentu harus melewati hal-hal berikut ini. Yang pertama itu adalah di dalam puasa Ramadannya, dia yang pertama adalah dia memasang niatnya dengan baik. Niat puasanya karena Allah, ya, bukan karena yang lainnya gitu Ustadz ya. Nah, tentu dia benar-benar tulus ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa ini juga harus melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan fikihnya. Nggak bisa puasa tanpa dilandasi dengan hukum fikih atau hukum Islam. Apa itu? Nah, puasa itu adalah artinya sendiri adalah membakar. Membakar apa? Membakar nafsu, membakar keinginan yang macam-macam. Ya. Jadi menurut ketentuannya puasa itu tidak boleh apa keinginan kita yang biasa makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah itu dilarang, akhirnya kita berusaha untuk menahannya sesuai dengan apa? Aturan main daripada fikih Islam itu. Jadi tidak boleh makan dan minum. Ya kapan tuh? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah itu menurut ketentuan secara umumnya. Artinya mungkin kita faham akan ilmu tentang puasa ini. Iya betul. Ya, memang tidak ada ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari atau diawali dengan ilmu. Nggak bisa, pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam puasa juga ada fikihnya kan, ada ketentuannya yang harus kita lakukan sehingga puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fikih. Ya, betul ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, di dalam puasa itu sendiri tidak hanya cukup menahan makan dan minum dan tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa tadi dilarang makan dan minum? Karena memang kita sedang belajar mensifati sifat Allah. Bahwa Allah itu tidak melakukan makan dan minum. Yang kedua, Allah itu juga tidak punya istri. Karena dia tidak punya istri, maka dia tidak kawin. Karena dia tidak kawin, maka dia tidak melahirkan anak. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Kemudian Tuan Guru, pertanyaan berikutnya setelah kita paham mungkin ilmunya, mungkin bagaimana kita menerapkan apa yang terdapat dalam ilmunya itu atau fikihnya itu sehingga puasa kita ini memang benar-benar sempurna, itu mungkin seperti apa? Ya, jadi puasa juga tidak hanya tadi, belum selesai tadi, tidak hanya menjalankan menurut aturan fikihnya, tapi juga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu dia bagi 3 puasa itu. Puasanya orang awam, yaitu tadi, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Kenapa? Ya karena juga hewan juga bisa mungkin menahan begitu kan. Kan ada hewan juga berpuasa kan. Ya, misalnya ya ular itu agar bisa ganti kulit dia tuh berdiam diri. Ya. Ayam juga untuk bisa menetaskan telurnya dia juga harus berpuasa, tidak makan dia. Hampir semua, banyak sekali yang begitu ya. Jadi sebenarnya yang puasa itu dia hanya manusia. Semua makhluk-makhluk Allah itu berpuasa kalau kita mau meneliti dengan baik. Ya, ayam berpuasa, ular berpuasa untuk ganti kulitnya berpuasa. Ya, singa juga itu kalau sedang memantau mangsanya, dia itu memantaunya itu bisa berhari-hari Pak Ustaz. Ya. Dia menentukan mana kira-kira mangsa yang gampang dia kejar. Ya, biasanya dia menentukan mana yang sedang makan sendiri atau keluar dari gerombolannya, itu yang biasanya dia kejar. Targetnya itu ditentukan sasarannya. Saya kira puasa juga punya sasaran-sasaran tertentu yang tadi Ustadz tanyakan di awal, itu tujuannya apa. Nah, apa yang
yang tadi aturan fikih itu yaitu puasanya orang awam. Yang pertama ya sekedar menahan lapar dan haus dan tidak melakukan hubungan suami, itu masih Level terendah ya, mungkin. level terendah kalau Ya. boleh, bukan berarti kita sombong, Iya. bukan. Artinya, Tapi memang ya. begitulah levelnya gitu. Nah, level yang kedua tidak hanya dia menahan makan, minum dan juga melakukan hubungan suami istri, tapi dia juga berusaha untuk menjaga 5 panca inderanya. Yaitu dia tidak menggunakan mulutnya untuk berbicara yang tidak baik. Maka Baginda Rasulullah mengatakan salamatul insan ala hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bagaimana dia menjaga atau bergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Karena lisan itu bak sembilu ya, seperti pedang yang terhunus. Kalau salah kita menggunakan maka dia akan menebas batang leher kita sendiri. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang berantem, perang, saling bunuh-membunuh, bertumpah darah karena tidak bisa menjaga lisan. Itu yang panca indera yang pertama. Yang kedua itu tidak menggunakan pendengaran kita untuk mendengarkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak berbobot, yang tidak bermanfaat. Tidak. Nah, orang-orang yang puasa di level yang kedua ini memang benar-benar menjaga panca indera. Yang ketiga, karena udah mau maghrib itu. Yang ketiga itu adalah puasa dia menjaga hatinya, itikadnya di dalam kalbunya itu dia jaga betul. Dia berpersangka yang tidak baik nggak boleh. Nah, karena itu akan mengurangi ibadah puasanya, bukan mengurangi pahala, bukan membatalkan, tapi mengurangi pahala atau nilai puasa. Saya kira begitu. Terima kasih. Artinya ada puasa secara lahiriah, ya. ada puasa secara batiniah, mungkin begitu ya. Begitu. Yang dapat kami simpulkan. Nah, orang-orang yang sudah melakukan tahapan-tahapan awam, khawasul khawas dan khawas itu adalah orang yang itulah yang masuk dan dituju oleh Al-Qur'an tadi, yaitu orang yang bertakwa, bisa menjalankan sifat-sifat Allah dalam dirinya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Tuan Guru. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pribadi-pribadi yang bisa menjalankan puasa seperti apa yang disampaikan tadi. Amin. Puasa secara lahiriah, tidak hanya puasa makan dan minum, juga puasa panca indera kita dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti berbicara yang kotor mungkin, namimah dan lain sebagainya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.